Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian ini Minggu 10 Mei 2020, baiklah kita tenang dan mendengarkan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa semua bentuk kebaktian hari Minggu dan kebaktian rumah tangga setiap hari Rabu dan kebaktian BPK tetap dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Kedua, di samping kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, kita juga tetap menjaga ketertiban dengan tidak makan dan merokok di tempat-tempat terbuka sebagai bentuk toleransi dan kebersamaan bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ketiga, mengakhiri warta jemaat hari ini, kami majelis jemaat selalu mengingatkan bahwa dalam menyikapi situasi selama pandemi COVID-19, marilah kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tenang dan dengan mengikuti setiap petunjuk pemerintah dan pihak-pihak terkait. Juga tetap mendoakan agar wabah ini segera berakhir, dan kita percaya bahwa senantiasa Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Yang keempat, kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lambert STH, Pendeta Jemaat Bukit Sion Mamuju. Karena itu, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Barat Bukit Sion Mamuju mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 122. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita habiskan kebaktian ini. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 454. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua, indahnya saat yang teduh. Menghadapkan
dengan jiwa tuliskan tentang jiwa Tuhan menyatakan Tuhan dari turun di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus terima yang padamu dengan gembira dan teduh menanti saat yang teduh. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur sekaligus dalam kita akan menyambut firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita di hari Minggu saat ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, di hadapan-Mu kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kami semua, sehingga kami boleh selamat menjalani seminggu yang lalu, dan di hari yang Kau kuduskan hari ini bagi kami umat untuk kami berbuat bakti, semua kami dalam keadaan yang baik. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan akan jam kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Memimpin kami semua. Sekalipun kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengambil bagian dalam kebaktian ini di rumah masing-masing. Tapi di dalam Tuhan, kami satu adanya. Karena itu kami patut memuji memuliakan Engkau untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh berbuat bakti di hadapan-Mu di hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, melandasi kebaktian kami di hari Minggu pagi ini. Kami akan membaca sekaligus akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum hamba-Mu membacakan firman-Mu dan membawa perenungan firman-Mu ini, hamba-Mu memohonkan pengurapan daripada Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau nyatakan bagi kami semua, Engkau nyatakan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kiranya melalui firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kami, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Kami masing-masing Tuhan menyadari bahwa kami ini adalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Dalam pikiran kami, dalam hati, dalam tutur kata, bahkan dalam sikap. Karena itu dalam ketulusan hati kami mohon, Tuhan ampuni kami. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga,
kami semua umat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah kepada kami sekalian. Ini doa kami yang hamba-Mu angkat di hadapan-Mu saat ini, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian jemaat kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita di hari Minggu pagi ini telah saya siapkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita melandasi kebaktian kita saat ini. Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan bersama firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan ayat yang ketiga, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah, menang kami sembah.
Bila musuh dipendam, supaya tumbuh dan subur pada suriamu untuk berbuahlah buah yang pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di padang, kembali bangkit berebut rumahmu bergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk bersembuh, memberikan menemu agar segera Tuhan yang milikmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena di hari Minggu ini kembali kita diperkenankan Tuhan untuk kita bersekutu dalam mensyukuri akan berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami seminggu yang telah kita jalani ini. Melalui kebaktian kita di saat ini, firman Tuhan telah saya bacakan ke tengah-tengah kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Jadi dalamnya saya mengangkat tema teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam buku Almanak PGI tahun 2020, hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah kelima setelah kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Kita telah menjalani peringatan minggu-minggu penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. 10 hari ke depan kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya semangat Paskah yang telah kita rayakan bersama-sama akan memenuhi kehidupan kita secara terus-menerus, dan kiranya menginspirasi kita dalam kita menjalani hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita memuat rencana kepergian Tuhan Yesus ke rumah Bapa yang disampaikan kepada murid-muridnya. Hal ini kita dapat melihat pada 3 ayat, dari ayat 2 sampai ayat yang keempat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Di ayat yang kedua dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu di ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dan pada ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dari perkataan Yesus ini, kita melihat ada salah seorang muridnya yang bernama Thomas menanyakan tentang rencana kepergiannya tersebut. Itu kita lihat di dalam ayat yang kelima. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Di sini kita melihat Thomas dan murid-murid yang lain mengungkapkan
ketidaktahuan apa yang dikatakan Yesus tentang rencananya untuk pergi ke rumah Bapa. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, seseorang yang ketika mendapatkan berita dan itu jelas ia tidak tahu, maka tentu ia akan banyak bertanya karena dipengaruhi oleh ketidaktahuan. Dan inilah yang dilakukan oleh salah seorang murid Yesus, yaitu Thomas, untuk mempertanyakan rencana kepergian Yesus ini. Dan kita lihat bahwa karena ketidaktahuan yang dialami oleh para murid ialah adanya kecemasan, adanya kegelisahan karena akan berpisah dengan Yesus, bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Dan itu juga di dalam pasal yang ke-13 ayat 33 pertama kali diungkapkan Yesus tentang rencana kepergiannya ke rumah Bapa. Yesus melihat akan kegelisahan dan kecemasan para murid. Karena itu Yesus memberikan akan penguatan agar supaya mereka dapat ketenangan dalam menghadapi situasi itu. Dan kita lihat dalam ayat 1 pembacaan kita tadi, dibuka oleh Yesus dalam perkataannya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di sini kita lihat bahwa agar supaya mereka tidak gelisah, mereka tidak menjadi cemas dengan rencana perpisahan mereka dengan Yesus, Sang Guru mereka, maka dikatakan tidak perlu mereka menjadi gelisah. Yang harus mereka lakukan adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Ini adalah satu resep untuk mendapatkan ketenangan apapun situasi yang dihadapi, lebih lagi ketika kita berpisah, maka ini yang akan membuat kita merasa tenang. Dan juga kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-6, menambah akan rasa ketenangan kepada murid-murid Yesus dengan perkataan Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 dari pembacaan tadi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di sini kita melihat akan ketegasan daripada perkataan Yesus bahwa Yesus adalah jalan. Sehingga ini diharapkan agar supaya murid-murid tidak lagi ragu, tidak lagi cemas memandang kepada Yesus. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan, sebab Dia tidak hanya memberi pengajaran, nasihat serta arah, tapi Dia yang menuntun akan umatnya setiap hari. Dia mengatakan bahwa Dialah satu-satunya. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini ketika orang ungkapkan dalam hal keyakinan, maka tentunya ini akan membuat orang mendapatkan akan suatu perasaan yang semu. Mengapa? Karena dari firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa berbicara hubungan kita dengan Tuhan, berbicara akan tempat Allah,
tentunya tidak semua jalan bisa kita tempuh. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yesus dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini juga Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah kebenaran. Sebab Dia tidak sekedar mengajarkan kebenaran moral, tetapi juga menghidupi akan kebenaran moral itu selama kehidupannya di dunia bersama dengan murid-murid. Kita lihat bagaimana luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran itu, sekaligus memberi buah, memberi bukti apa yang disebut kebenaran itu. Dia menyebut dirinya kebenaran karena Dia yang bisa melakukan akan kebenaran itu. Banyak orang memperkatakan akan suatu kebenaran, tapi belum pasti suatu kebenaran itu ketika dibawa kepada orang lain. Dan itulah kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kadang kebenaran yang kita katakan belum tentu suatu kebenaran bagi sesama kita. Tapi ketika Yesus mengatakan kebenaran, maka itu adalah pasti. Karena Dia yang adalah sumber kebenaran, Dia yang mengajarkan, dan Dia yang melakukan. Demikian juga dikatakan dalam pembacaan tadi, Yesus adalah hidup atau kehidupan, sebab Dia menunjukkan apa yang membuat kehidupan itu berharga untuk dihidupi. Di sini kita melihat bahwa Yesus luar biasa dengan hidup yang ada. Seseorang menjadi berharga karena Yesus yang melakukannya bagi tiap-tiap orang. Yang mana oleh karena kejatuhan ke dalam dosa, yakni manusia pertama, Adam dan Hawa, menyebabkan kehidupan manusia menjadi jatuh. Kehidupan manusia menjadi rusak. Kehidupan manusia tidak benar. Tapi melalui Yesus Kristus, kehidupan manusia menjadi bernilai, menjadi berharga, karena Dia yang menebus segala keterbatasan, segala dosa yang Dia lakukan. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, suatu kesyukuran dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia, bahwa Dia sudah melakukan akan karya penyelamatannya kepada kita. Ia mati, Ia bangkit, dan Dia akan naik ke surga, yang kita akan merayakan 10 hari ke depan. Dia hidup kembali. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa untuk memberikan hidup kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Dia yang bisa memberikan jaminan seseorang yang percaya kepadanya untuk datang kepada Bapa, di rumah Bapa, surga semawi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, luar biasa karya penyelamatan Yesus bagi kita. Yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ialah tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita semua. Baik dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup kita sebagai gereja, bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita suatu misi yang mulia. Apa yang Yesus sudah kerjakan demi penyelamatan manusia, dalam menebus dosa dan kesalahan manusia, itu harus kita wartakan, kita saksikan kepada orang lain.
Dan ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kita akan jalankan di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus menjadi alat di dalam tangan Tuhan dalam meneruskan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat dalam pembacaan tadi pada ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan yang disampaikan Yesus kepada kita, bahwa saya dan saudara-saudara Tuhan percayakan dalam meneruskan pekerjaan Kristus yang ia tinggalkan ketika ia naik ke surga. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita jalankan dalam hidup keseharian kita. Bukan saja kita perkatakan, tapi lebih lagi kita hasilkan melalui kehidupan keseharian kita satu dengan yang lain. Dalam kita menyaksikan Tuhan bagi orang lain, tentunya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Di sana sini kita melihat bahwa dalam pemberitaan Kristus kepada orang lain, kadang menghadapi akan adanya tantangan. Satu contoh di dalam firman Tuhan melalui kisah daripada Stefanus, salah seorang yang dipercayakan sebagai seorang diaken di gereja muda-muda di Yerusalem. Bagaimana dia oleh karena mewartakan Kristus, mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus mati. Dia dilempari, dia dirajam sampai dia mati. Tapi kita lihat bahwa karena menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupannya, sehingga walaupun menghadapi satu tantangan yang luar biasa oleh karena imannya kepada Kristus, dalam menyaksikan Kristus dalam kehidupannya, tidak membuat dia menjadi seorang pengecut untuk meninggalkan akan Tuhan Yesus. Nah, bagi kita selaku umat Tuhan, kita diingatkan bahwa kita pun dipanggil untuk kita menjalankan akan tugas kesaksian ini, mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini dialamatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada satu dua orang. Dan juga kalau kita perhatikan dalam kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, di situ dengan tegas Rasul Paulus katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa Rasul Paulus dalam mengungkapkan akan imannya kepada Kristus. Ini diungkapkan karena dia menyaksikan sendiri bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat akan kehidupan Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Kristus, dia tidak layak karena dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan,
ia dipanggil. Karena itu menjadi tekad daripada Rasul Paulus bahwa memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil Yesus Kristus adalah satu keharusan bagiku. Karena itu adalah responnya dalam ia menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan, kita harus selalu menyadari akan panggilan kita mewartakan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah melakukan akan karya penyelamatannya kepada saya dan saudara-saudara, bahkan bagi dunia. Dan merupakan satu tugas kita yang dipercayakan ialah mari kita mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Dia yang mengasihi kita, Dia yang memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan kita. Melalui ia mati, ia bangkit dan naik ke surga. Semuanya ia lalui demi saya dan saudara-saudara. Karena itu menjadi respon kita, agar supaya kita pun ketika kita hidup, mari kita mewartakan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Mewartakan melalui segala hal, melalui kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, ke depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga 10 hari ke depan. Apa yang kita rayakan itu dimaksudkan supaya semakin kita yakin, tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan di antara kita dengan iman kita kepada Yesus. Tapi kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita senantiasa memegang teguh akan kepercayaan kita ini, lalu kita berbuat. Yang Allah tuntut dalam kehidupan kita, dalam menyaksikan Dia adalah wujud nyata daripada iman percaya kita kepadanya. Allah tidak menuntut banyaknya orang Kristen, tapi yang dituntut adalah adanya kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mau taat, mau melaksanakan akan perintah-perintahnya. Yang Allah tuntut dalam kehidupan kita ialah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan perintah-perintahnya selama kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita ketika Dia memberikan suatu kepercayaan, menyaksikan Dia, mewartakan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita disadarkan untuk selalu mengingat akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mari kita tunaikan dengan baik. Ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan kita lalaikan apapun situasi. Namanya saat ini di tengah-tengah pergumulan kita, kiranya jangan membawa semangat kita menjadi kendor dalam kita menyaksikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Tapi kiranya kita terus bersemangat, apapun keadaannya, bahwa kita akan terus menyaksikan Tuhan melalui kehidupan kita secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya yang datang ke tengah-tengah kita saat ini. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa, dalam kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama-sama dalam kebaktian ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini.
Oleh karena Engkau yang sudah memperkenankan kami membaca dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga setiap firman-Mu yang sampai kepada kami tidak kami dengar begitu saja, tapi sungguh-sungguh kami dengar dan kami akan pedomani dalam kami melangkahkan kaki kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga melalui kehidupan kami hanya Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa syukur kami dalam menyambut firman-Mu, yang kesemuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan kembali memperbarui di dalam kehidupan kita akan pengetahuan iman rasuli. Karena itu saya persilakan sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Selanjutnya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda kesyukuran setelah kita diberkati Tuhan seminggu yang telah kita jalani, dan juga mengambil bagian buat kelebaran pekerjaan Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji memuliakan Tuhan. Dari nyanyian Pidun Jemaat 363, kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, untukku miliknya. Bagi Yesus semuanya, untukku miliknya. Bagi Yesus semuanya, untukku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Saudara-saudara
kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan kita akan akhiri doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu saat ini, karena Engkau yang sudah memimpin kami dalam kami melaksanakan kebaktian ini. Di dalamnya kami telah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan membawa doa syukur kami. Kiranya kesemua yang telah kami lakukan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam kebaktian minggu yang kudus ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, bersama-sama kami bersyukur karena melalui kebaktian ini kami boleh membawa tanda syukur kami lewat persembahan. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami seminggu yang telah kami jalani, Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Engkau yang setia memeliharakan kehidupan kami, sehingga semua kami dalam keadaan yang baik hingga saat ini. Utamanya saat ini Tuhan, kami bersyukur buat beberapa umat-Mu yang boleh menerima berkat pertambahan usia. Demikian juga umat-Mu yang menerima berkat pertambahan usia pernikahan, dan berkat-berkat yang lain yang telah dialami umat-Mu di tempat masing-masing. Atasnya hamba-Mu membawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan yang selalu setia bagi umat-Mu, menuntun menyertai. Dan karena itu kami patut mengembalikan segala puji dan syukur hanyalah bagi Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Kami datang di hadapan-Mu membawa kehidupan kami. Tuhan, Engkau terus nyatakan kehadiran-Mu, sehingga dalam kami menjalani hari lepas hari, siang dan malam, sebagaimana seminggu yang telah kami jalani, kami boleh selamat. Demikian kehidupan kami yang kami akan hadapi ke depan. Tuhan, Engkau nyatakan akan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, di kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing. Dari anak-anak sampai orang tua, dalam hidup secara pribadi, rumah tangga, bahkan kebersamaan kami selaku jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami akan tetap bersukacita. Hidup kami akan terus teriring berkat-berkat yang daripada Tuhan. Namanya kami bersyukur Tuhan, karena di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan bangsa dan negara kami, bahkan dunia, dengan adanya virus corona, kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang setia melindungi kami, sehingga kami tetap terpelihara hingga saat ini. Karena itu Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu untuk kesetiaan Tuhan dalam menjaga, melindungi kami semua. Kami terus membawa kehidupan kami ke depan. Kami menyadari tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat setiap kesibukan yang dilakukan umat-Mu, walaupun terbatas adanya oleh karena adanya virus corona. Tapi kiranya apapun yang menjadi aktivitas umat-Mu akan terus menikmati perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Kami teringat akan umat-Mu dalam menghadapi akan berbagai pergumulan. Tuhan yang melihat, Tuhan mengetahui, Engkau tolong sehingga umat-Mu boleh lega,
boleh bersuka cita bahwa Engkau selalu hadir ketika umat-Mu menghadapi pergumulan. Demikian juga Tuhan, umat-Mu yang sudah lama dihadapkan dengan pergumulan karena faktor usia yang lanjut, oleh karena sakit penyakit di rumah atau di rumah sakit. Kami mohon Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu, menjamah mereka, hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka akan terus merasakan di tengah-tengah pergumulan sekalipun Engkau selalu hadir. Saat ini Tuhan, dalam kebersamaan kami selaku jemaat, ada anggota jemaat yang dihadapkan dengan duka cita atas panggilan-Mu, dua terkasih, salah seorang orang tua. Kami mohon Engkau Tuhan nyatakan penghiburan-Mu bagi umat-Mu, keluarga yang berduka, agar supaya boleh kuat mendapatkan ketenangan menghadapi duka cita ini. Kami mendoakan akan pemerintah kami di pusat, pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kami di Kabupaten Mamuju, sampai kepada pelosok. Tuhan Engkau berkati, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, mereka selalu ditolong oleh Tuhan. Lebih lagi dalam menghadapi virus corona ini. Juga kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa dan negara bahkan dunia. Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu menghentikan akan penyebaran wabah ini, agar supaya kami kembali menjalani hidup yang normal. Kami percaya Engkau sanggup melakukan itu. Engkau yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami doakan akan tenaga para medis. Memberkati mereka, pakai mereka, sehingga dalam menangani setiap pasien yang terdampak daripada virus ini, mereka semuanya dapat melakukannya karena Tuhan yang memampukan. Demikian juga semua yang terlibat di dalamnya. TNI Polri, Tuhan memberkati, sehingga dalam bersama-sama memerangi virus ini, semuanya boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin sertai kami, sehingga apa saja yang kami lakukan, kemana kami akan berjalan, kami akan terus terpelihara di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, ini doa persembahan kami, doa syafaat kami, yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian kebaktian kita dengan sekali lagi memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 247 ayat 2 dan ayat 3, sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Sambil menjaga dirimu tetaplah percaya, jangan pernah panggilan di bahaya.
lahirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima akan berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebaktian kita di hari Minggu yang kudus ini. Hanya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih.